mengenal intuisi dan juga kemampuan seorang anak indigo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran sehingga bisa menyapa sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kelancaran dan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di video kali ini saya menanggapi satu request dari klien saya yang bertanya soal bagaimana ciri-ciri atau intuisi dan juga kemampuan dari seorang anak indigo. Nah, ini kita berbicara soal spiritualnya ya. Kita berbicara soal latar belakang ya, latar belakang dari seorang anak indigo. Kenapa bisa dibilang anak indigo dan ciri-ciri anak indigo itu biasanya seperti apa? Oke, ya. Saya sudah membuat beberapa rangkuman yang memang sengaja saya tulis biar saya tidak lupa. Saya setidaknya ada 4 poin di sini yang saya tuliskan mengenai intuisi dan kemampuan anak indigo. Nah, kalau kita ngomongin soal anak indigo ya, atau orang yang bisa dikatakan bisa melihat hal yang gaib, ya saya yakin semua praktisi spiritual bisa melakukan hal itu. Tapi tidak semua orang bisa dikatakan anak indigo, ya, seperti itu. Oke, ciri-ciri yang pertama. Ya, anak indigo itu biasanya ataupun intuisi kemampuannya itu bisa melihat masa depan. Ini hampir sama seperti ini penerawang, ya penerawang seperti pembaca kartu tarot, kemudian pembaca garis tangan dan lain sebagainya. Ya, mereka bisa dikatakan anak indigo yang memang karena memiliki kemampuan seperti itu, ya memiliki kemampuan penerawangan. Namun yang saya sampaikan di sini adalah boleh saja kita percaya dengan penerawangan, tapi kita tidak boleh percaya 100% dengan penerawangan itu, ya. Melihat masa depan sebagai wujud menggambarkan diri kita ke depannya itu seperti apa, ya. Tapi yang namanya penerawangan tentunya itu hanya sebuah, kalau menurut Kang Nur pribadi ya, menurut saya pribadi, penerawangan itu hanya sebuah menerka-nerka, ya. Menerka-nerka, kamu masa depannya kemungkinan bisa seperti ini, bisa seperti ini, kamu malah bisa begini, bisa begini. Nah, itu namanya menerka-nerka karena belum suatu hal yang pasti, ya. Jadi masih dalam tahap semu, ya, masih semu, belum jelas, hanya sebuah menerka-nerka saja, ya. Jadi Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi tetap saya katakan pada semua teman-teman saya, ya, pada sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada. Ketika Anda menerima jasa ataupun mengambil jasa penerawangan seperti itu, buatlah itu sebagai bahan motivasi dan introspeksi diri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan telepati, ya, kemampuan telepati. Telepati itu bagi teman-teman yang belum tahu, ya, bagi sedulur Kang Nur yang belum tahu, telepati itu kekuatan berbicara melalui medan energi otak, ya, melalui gelombang otak. Ya, yang mana kita bisa mengirimkan sesuatu kepada orang lain itu melalui gelombang energi yang ada di otak kita. Ya, memang itu hal yang sulit untuk dilakukan orang umum biasa, ya. Tapi kemampuan anak indigo tentu bisa kita bilang juga sebuah suatu kemampuan spiritual yang mana memang kemampuan itu sudah ada dan memang menjadi salah satu karomah, ya, salah satu mukjizat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya melalui kemampuan-kemampuan seperti itu tadi, dan hasilnya bisa seperti itu, ya. Itu yang kedua, telepati. Dan yang ketiga, membaca pikiran. Nah, ini hampir sama seperti poin yang kedua tadi. Memang sengaja saya bedakan karena kemampuan telepati itu kemampuan untuk kita mengirimkan sesuatu, ya, melalui gelombang otak. Jadi apa yang kita batinkan, apa yang kita pikirkan itu akan dikerjakan oleh orang lain. Itu kemampuan telepati. Kemudian kalau membaca pikiran orang, ya, membaca pikiran itu artinya sama seperti penerawangan tadi, ya.
yang saya sampaikan di awal tadi, sama seperti kita menerawang, ya, membaca pikiran orang itu banyak sekali dilakukan juga oleh para praktisi spiritual. Jadi bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh target, ya, apa yang dipikirkan oleh seseorang. Jadi kita dari jarak jauh itu sudah tahu orang ini mau seperti ini, orang ini memiliki niatan seperti ini. Jadi anak-anak indigo itu biasanya memiliki kemampuan bisa membaca pikiran seperti itu. Ya, itu sama juga seperti telepati. Kalau telepati kan mengirimkan sinyal, ya, berbicara melalui kebatinan. Nah, sedangkan membaca pikiran itu seperti kita menerawang, menerka-nerka, seperti itu, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah berkomunikasi dengan alam gaib. Sama seperti orang yang memiliki mata batin. Ya, ketika mata batinnya terbuka, sebagian besar adalah mampu berbicara soal hal yang gaib. Bisa membicarakan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang umum, ya, apalagi orang awam biasa. Ya, membicarakan hal gaib sama seperti kita melihat dunia luar. Ya, anak indigo memang dikatakan bisa melihat hal yang gaib, dan anak indigo sudah pasti biasanya, ya, dari pengalaman saya sendiri, anak indigo itu memiliki mata batin yang kuat daripada orang umum biasa. Jadi kalau dibilang anak indigo apakah orang bisa melihat hal gaib, itu sudah pasti anak indigo. Ya, saya katakan seperti itu. Dan tidak semua orang itu bisa melakukan hal yang seperti itu, ya. Jadi anak indigo bisa melihat hal yang gaib, dan orang yang bisa melihat hal gaib itu belum tentu dikatakan dengan anak indigo, ya, karena perbedaannya itu tadi, bisa melakukan telepati dan lain sebagainya. Jadi ciri-cirinya seperti itu, sebagian besar, ya. Dan apa yang saya sampaikan ini tadi, poin-poin yang saya sampaikan ini tadi, tidak semuanya ada pada anak indigo. Tentunya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya, tidak semuanya seperti itu, tapi sebagian umum, ya, sebagian besar bisa seperti itu, ya, namun tidak semuanya, begitu ya. Jadi nanti saya harap untuk sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada, pintar-pintar untuk menyeleksi dan melihat dengan teliti lagi, seperti itu, ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai dunia spiritual lagi lebih dalam. Jadi jangan lupa untuk sedulur Kang Nur yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Dan untuk teman-teman yang ingin konsultasi, silakan hubungi kontak layanan saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini, ya. Dan mungkin itu dulu yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.